Oke, halo semuanya, saya Rahman Syafii Purba, mahasiswa sejarah angkatan 2019, Fakultas Budaya Universitas Andalas. Jadi kita ketemu lagi di video kedua untuk review dari tugas ketiga mata kuliah sejarah Indonesia 1900 sampai 1945. Kalau kemarin kita udah review novel Siti Nurbaya yang sangat legend pastinya, kali ini kita bakalan mereview sebuah buku dari seorang sejarawan asal Belanda yang sebenarnya saya juga baru tahu kalau buku ini cukup terkenal dan jadi salah satu buku legend juga di kalangan sejarawan. Jadi mungkin langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, jadi buku ini berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi yang ditulis oleh sejarawan asal Belanda yang bernama Haider Sutherland. Dan buku ini cukup tebal dan dengan terdiri dari 11 bab dengan total 291 halaman. Jadi pada bab pertama buku ini membahas tentang pola-pola politik dan pemerintahan. Secara umum pada bab 1 ini penulis berusaha menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan dan politik berubah di mana kekuasaan kerajaan tidak sekuat yang dulu lagi sejak masuknya kolonialisme Belanda ke Nusantara. Penguasa kerajaan hanya dianggap setingkat dengan kaum pribumi yang statusnya dianggap lebih rendah daripada orang-orang Eropa pada umumnya. Pada bab 2, buku ini membahas tentang priai pemerintah, gaya hidup dan kedudukan sosial. Secara umum dalam bab kedua ini menjelaskan tentang kehidupan sosial para pejabat-pejabat pribumi, di mana dalam kehidupan sosialnya para pejabat ini di abad ke-19 hampir semuanya melakukan poligami dengan menikahi wanita yang berstatus sebagai Raden Ayu atau Padmi, yang kedudukan sosialnya setara dengan para pejabat atau bupati. Hubungan antara para pejabat satu dengan yang lainnya pada masa kolonial cukup lumrah terjadi. Hal ini dikarenakan untuk menjaga dan mempertahankan status sosialnya. Selanjutnya pada bab ketiga, buku ini membahas tentang Pangeran Raja dan Binanslan Bestur, di mana secara umum menjelaskan bagaimana hubungan antara para pejabat dengan para bawahannya serta dengan rakyat itu sendiri, yang merupakan suatu ikatan yang sudah menjadi budaya turun-temurun menurut adat Jawa klasik. Hal ini banyak berpengaruh terhadap sistem pemerintahan dan pendidikan yang ada pada saat itu, terutama kepada orang-orang Jawa. Pada bab 4 buku ini membahas tentang patron, klien, dan pendidikan priai. Secara umum bab ini menjelaskan pola hubungan antara ketiga unsur tersebut, di mana dalam bab ini dijelaskan mulai munculnya pertentangan-pertentangan oleh kaum pribumi. Mereka banyak membentuk organisasi-organisasi seperti organisasi buruh, partai politik, persatuan pedagang, dan lainnya. Munculnya organisasi-organisasi ini didukung oleh pendidikan yang menjadi pilar munculnya golongan baru yang menginginkan perubahan. Di bab 5 buku ini membahas tentang mobilitas sosial dan pemburuan politik, di mana secara umum menjelaskan tentang bagaimana kaum-kaum cendekiawan muncul ke dalam lapisan masyarakat pada awal abad 20. Para cendekiawan yang muncul umumnya berasal dari kaum pribumi yang berhasil lolos dari belenggu kehidupan pribumi yang tradisional, dan mereka mulai membangun suatu kekuatan yang dinamakan Gerakan Nasional. Kemudian pada bab 6, pada buku ini membahas tentang reformasi pemerintahan kolonial dan tanggapan Pangeran Raja, yang mana dalam bab ini secara umum menjelaskan bahwa pada peralihan ke abad ke-20, sistem pemerintahan mulai dipertegas, dimulai dengan sistem penerimaan dan sistem kenaikan pangkat di dalam karesidenan hingga kepada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan struktur pemerintahan dalam karesidenan itu sendiri. Selanjutnya di bab ke-7, buku ini membahas tentang strategi kolonial, pejabat kontra kaum nasionalis 1918 sampai 1927. Secara umum, di bab ini menjelaskan bagaimana hubungan antara pemerintah kolonial Belanda dengan kaum pribumi yang mengalami dinamika perubahan yang sangat signifikan dan semakin banyak tuntutan golongan konservatif agar pemerintah melakukan intervensi di bidang politik. Selanjutnya, pada bab ke-8, buku ini membahas tentang Volksraad dan dewan-dewan, jalan keluar politik terkendali. Secara umum, pada bab ini menjelaskan bagaimana Volksraad hadir sebagai jalan keluar politik yang diambil oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menghadapi keluh kesah rakyat pribumi yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Volksraad sendiri terdiri dari 38 orang anggota yang dipilih oleh dewan-dewan, kota praja, dan karesidenan beserta
Gubernur Jenderal. Selanjutnya pada bab 9 buku ini membahas tentang konservatisme kolonial dan organisasi-organisasi pangeran raja. Di bab ini secara umum dijelaskan bahwa bagaimana gerakan kaum konservatif mulai bersifat memusuhi pemerintah kolonial Belanda, di mana dalam hal ini pangeran raja kerap kali melakukan pemberontakan baik secara frontal maupun dengan melakukan diskusi atau perundingan. Pada bab ke-10 buku ini membahas tentang otoritas tradisional dan pejabat-pejabat modern. Secara umum, bab ini menjelaskan bagaimana hubungan antara otoritas tradisional dengan pejabat modern, di mana terjadi pergolakan dalam sistem pemerintahan yang semakin lama semakin berubah ke arah yang lebih modern, beriringan dengan berubahnya sikap dan pandangan kaum pribumi terhadap politik, sistem politik dan pemerintahan yang ada dalam pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian pada bab terakhir buku ini, yaitu bab 11, membahas tentang warisan kolonial dan pemerintahan sipil desa di Jawa 1942 sampai 1975. Di mana dalam bab terakhir ini menjelaskan tentang bagaimana sistem pemerintahan kolonial Belanda di Pulau Jawa diserap menjadi warisan yang tetap digunakan meski setelah Indonesia merdeka. Mengingat bahwa memang sistem tersebut telah mengakar ke dalam sendi kehidupan masyarakat, sehingga ada beberapa sistem yang pastinya dianggap menguntungkan tetap dipertahankan. Oke, jadi itu dia reviewnya. Menurut saya buku ini cukup bagus, informatif, dan menarik untuk dibaca. Buku ini memberikan warna baru dalam penulisan sejarah, karena buku ini sangat anti-mainstream dalam penulisannya. Eder Sutherland sendiri merupakan orang Belanda, tetapi dia berhasil menulis sejarah dengan perspektif orang Indonesia itu sendiri, yang notabene-nya adalah negara jajahannya. Oke, jadi segitu aja dulu videonya untuk tugas ketiga dari mata kuliah sejarah Indonesia 1900 sampai 1945. Sorry kalau ada mistakes, soalnya buat video itu gampang ya. Jadi jangan lupa subscribe, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, komen buat saran. Thanks for watching and see you in the next video. Bye.